Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan pembahasan kita dari risalah Rifqan Ahlas Sunnah bi Ahli Sunnah, karya Al-Allamah Syekh Al-Muhaddith Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang pada risalah ini beliau menjelaskan sebagai nasihat, menjelaskan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW sebagai nasihat kepada ahli sunnah agar mereka berlemah lembut, agar mereka menjaga lisan mereka, agar mereka menjaga persatuan dan ijtima' mereka di atas sunnah Nabi SAW. Pada pertemuan sebelumnya, Syekh Hafizahullah membawakan ayat-ayat tentang pentingnya menjaga lisan, tentang pentingnya untuk menahan agar tidak berbicara kecuali perbicaraan itu bermanfaat bagi kita atau bagi kaum muslimin yang lainnya. Kemudian Syekh Hafizahullah beliau melanjutkan dengan membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, atadruna mal ghibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghibah itu adalah engkau menyebut keburukan saudaramu, yang saudaramu itu akan marah, akan membenci, tidak suka jika itu disebut. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Kemudian sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya apa yang kami bicarakan tentang orang tersebut itu benar kejadiannya? Apa yang kami bicarakan ini benar-benar terjadi pada orang tersebut? Qal, maka Nabi SAW beliau menjawab, in kana fihi ma taqul faqad ightabta. Kata beliau, jika seandainya apa yang kau bicarakan tentang saudaramu itu benar terjadi pada mereka, mereka kerjakan, mereka lakukan, kondisi mereka demikian, maka sungguh kalian telah berbuat ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahatta. Tapi sebaliknya, jika apa yang kalian bicarakan tentang saudara kalian itu tidak benar dan tidak terjadi pada mereka, faqad bahatta, sungguh kalian telah berdusta. Ini Nabi SAW menjelaskan tentang arti daripada ghibah, bahwa membicarakan saudara kita, baik itu perkara benar terjadi pada mereka, maka itu adalah ghibah, atau pembicaraan yang kita bicarakan tentang saudara kita itu tidak benar, maka ini adalah kedustaan kepada saudara-saudara kita. Wa qala Allah Azza wa Jalla, kemudian Syekh membawakan ayat, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmunya. Jangan kalian bicara sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, apa yang ada dalam hati kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya kita menjaga lisan kita, menjaga agar kita tidak berbicara sesuatu kecuali kita sudah tahu ilmunya. Kita tidak mengatakan ini halal kecuali ada dalilnya. Kita tidak berani mengatakan ini haram kecuali ada nasnya, ada dalilnya yang sahih. Sehingga ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kita punya hujah di hadapan Allah. Tapi kalau kita mengatakan hadza halal, hadza haram, sedangkan tidak ada dalilnya, maka kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh membawakan juga hadis wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innallaha yardha lakum thalathan wa yakrah lakum thalatha. Kata Nabi, sesungguhnya Allah meridhai untuk kalian 3 perkara. Dan Allah membenci untuk kalian 3 perkara. Ada 3 perkara yang dicintai oleh Allah. Dan ada 3 perkara yang dibenci oleh Allah di dalam hadis ini. Kemudian kata Nabi, yardha lakum an ta'buduh wa la tusyriku bihi syai'ah. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala meridhai untuk kalian. Apa itu? Yaitu kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Allah ridha jika kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah. Allah ridha an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Allah ridha kalau kalian itu bersatu, berpegang teguh dengan tali Allah. Persatuan yang dibangun oleh umat Islam ini, persatuan yang dibangun oleh umat Nabi SAW di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas kebenaran ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la tafarraqu wa la tatafarraqu. Dan kalian tidak berpecah belah. 3 perkara ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukannya. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Bersatu berpegang teguh dengan tali Allah. Dan yang ketiga adalah kita tidak berpecah belah. Kemudian wa yakrahu lakum, dan Allah Subhanahu wa taala membenci untuk kalian 3 perkara. Qila wa qal wa kathratus su'al wa idha'atul mal. Yang dibenci oleh Allah yang pertama adalah qil wal qal. Ya, suatu yang belum jelas kepastiannya, ya, menyebarkan berita-berita yang belum pasti kebenarannya. Qil wal qal. Katanya demikian dan katanya demikian. Padahal tidak ada sumber yang benar. Belum ada kebenarannya, belum ada bukti nyata tentang masalah ini. Qil wa qal. Kemudian yang kedua, kathratis su'al. Banyak bertanya. Banyak bertanya dibenci oleh Allah. Pertanyaan yang bukan tujuannya untuk mencari kebenaran. Pertanyaan yang tujuannya bukan untuk mencari al-haq yang kemudian diikuti. Ya, sebagaimana Bani Israel, ya, mereka adalah umat yang dibenci oleh Allah ketika mereka banyak bertanya, tapi mereka tidak mengamalkan jawaban dari Nabi dan Rasulnya. Kemudian wa idha'atul mal. Yang ketiga yang dibenci oleh Allah adalah menyia-nyiakan harta. Membuang-buang harta. Bukan pada jalan Allah. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, harta yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita mensyukurinya dan kita gunakan, kita belanjakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk menafkahi keluarga kita gunakan untuk memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, kita infakkan di jalan Allah, untuk dakwah di jalan Allah. Tapi sebaliknya ketika harta itu digunakan untuk sia-sia, digunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membenci dan Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Kemudian waja'at hadhihi ats-tsalatsah al-makruhah fi hadits al-Mughirah 'inda al-Bukhari wa Muslim. 3 perkara ini juga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Al-Mughirah. Kemudian Syekh membawakan hadis yang lain. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis juga dari Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa semua anak Adam ini akan ditimpa oleh perzinaan. Ya, mudrikun dzalik la muhala. Semuanya pasti akan mengalaminya dan tidak bisa lari dari yang namanya perzinaan ini. Qala fal 'ainan zinahuma an-nazar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zinanya mata itu adalah dengan melihat kepada yang diharamkan. Wal udhunan zinahuma al-istima'. Kemudian zinanya telinga, kedua telinga ini adalah dengan mendengar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kemudian wal lisan zinaha au zinahu bil kalam. Zinanya lisan itu dengan berbicara.
berbicara hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yadu zinaha al-barj. Sedangkan zinanya tangan itu dengan meraba. Zinanya tangan dengan meraba. Warrijlu zinaha al-khuta. Zinanya kaki itu dengan melangkah. Melangkah kepada perkara-perkara yang diharamkan. Wal qalbu yahwa wa tamanna. Sedangkan hati zinanya adalah dengan berangan-angan. Wa yasduku dhalikal farju wa yukadzibu. Dan hati akan membenarkan atau akan yasduku dzalikal farju wa yakdzibu. Sedangkan kemaluan akan membenarkan atau sebaliknya akan mengurungkan. Jadi mata bisa berbuat zina, tangan berbuat zina, telinga berbuat zina, lisan berbuat zina, hati berbuat zina, dan itu semuanya akan dibenarkan oleh kemaluan atau diurungkan untuk berbuat zina yang hakiki. Kemudian Syekh juga membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah muslim yang bisa menjaga lisan dan tangannya tidak menyakiti muslim yang lainnya. Muslim yang sejati adalah muslim yang lainnya tidak terganggu dengan lisan dan tangannya. Dia jaga, tidak menyakiti saudaranya dengan lisannya, atau menyakiti saudaranya dengan tangannya, menyakiti saudara dan tetangganya, menyakiti kaum muslimin lainnya dengan lisan dan tangannya. Maka muslim yang sejati, dia benar-benar menjaga lisan dan menjaga tangannya. Wa fi lafdin anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khair. Dalam lafaz yang lain, dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, Muslim manakah yang baik? Muslim manakah yang utama? Muslim manakah yang paling utama ya Rasulullah? Qal man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim terbaik adalah muslim yang dia menjaga lisan dan tangannya sehingga tidak mengganggu muslim yang lainnya. Ini di antara hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Hafizahullahu Ta'ala, dan ini merupakan nas-nas syar'i yang mengingatkan kita agar menjaga lisan kita dan menjaga hati kita, serta kita tidak menyakiti dan serta kita tidak menjadikan atau menjadi sebab bagi perpecahan kaum muslimin dan perpecahan di tengah-tengah ahli sunnah yang lainnya. Hadza wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.